Ide taktik paling konyol, paling jenius, paling gila ala Sinteyong. Media Malaysia puji Marcelino prediksi masa depan cerah di Eropa. Dinamika mulai terjadi di TC Timnas Indonesia U17. Pemain kram sampai kondisi yang menurun. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Ya, ide taktik paling konyol, paling jenius, dan sekaligus paling gila yang pernah dipakai Sinteyong di Timnas Indonesia akan diulas hari ini. Nah, sebagai pelatih kelas dunia yang tengah menangani sepak bola di negara berperingkat rendah, tak jarang Sinteyong akan menggunakan taktik konyol agar Timnas Indonesia dapat mengalahkan lawannya. Salah satu momen paling jelas terjadi pada babak kedua pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Argentina pada FIFA Matchday pada Juni 2023 lalu. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kesulitan untuk menyerang pertahanan Argentina kala itu. Bahkan untuk bisa mempertahankan penguasaan bola saja sangatlah sulit. Namun, semua berubah saat Sinteyong melakukan perubahan taktik di babak kedua dengan memanfaatkan sumber daya yang dipunyanya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengandalkan sisi samping untuk menyerang dengan harapan para pemain Argentina akan membuat bola keluar di sisi lapangan. Saat terjadi lemparan ke dalam seperti ini, barulah skuad Garuda mengeluarkan senjata andalannya, yakni lemparan Pratama Arhan. Meski terlihat konyol, tapi ternyata taktik ini terbukti jenius dengan mengandalkan postur menjurang Elkan Beckett. Lemparan Arhan ini sempat membuat pertahanan Argentina ketar-ketir. Namun, ini bukanlah satu-satunya momen Sinteyong menggunakan taktik yang konyol sekaligus jenius. Selain pertandingan ini, setidaknya sudah 4 kali Sinteyong melakukannya. Ya, pada pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia melawan Nepal, Sinteyong mengendus kebiasaan Nepal yang tak pernah langsung mengangkat bola setelah kick-off. Hal ini kemudian disiasati Sinteyong dengan cara melakukan pressing ketat tepat setelah kick-off. Maka dengan begitu skuad Garuda akan dapat merebut bola secepat mungkin. Dan apabila berhasil, maka Indonesia dapat dengan lebih gampang melakukan tusukan kepada Nepal yang tengah dalam posisi menyerang. Nyatanya taktik ini juga terbukti ampuh untuk menambah 2 gol Timnas Indonesia. Taktik gila Sinteyong juga terlihat saat Indonesia menghadapi Kuwait. Pada laga ini Sinteyong melakukan set piece kick off cepat dengan memanfaatkan tingginya pertahanan lawan dan kecepatan pemain Indonesia. Ya, percobaan ini pun sempat berhasil setelah umpan jauh McLeod jatuh ke kaki Rahmat Irianto yang kemudian dilanggar. Berkat hal itulah Indonesia mendapatkan hadiah penalti yang berujung gol. Selain itu Sinteyong melakukan taktik gila lain dengan memanfaatkan winger Indonesia untuk menarik fullback lawan. Nah, di sisi lain, kedua wingback Indonesia disuruh naik lebih tinggi menempati posisi yang ditinggalkan oleh fullback lawan. Puncaknya, taktik ini juga berhasil saat Rahmat Irianto mencetak gol berkat posisinya yang bebas tanpa kawalan. Ya, pada laga persahabatan melawan Burundi, Sinteyong melakukan taktik overload di mana ada sekitar 5 pemain Indonesia yang akan menghuni salah satu sisi lapangan. Kemudian pada sisi lainnya ada 2 pemain yang bebas bergerak, maka dengan begitu, saat kelima pemain ini berhasil melakukan tusukan, maka kedua pemain yang bebas ini dapat dengan mudah menyambut umpan yang akan diberikan. Ya, pada pertandingan menghadapi Myanmar di SEA Games 2021, Sinteyong memasang 5 pemain Indonesia dengan kemampuan dribbling 1 versus 1 yang mumpuni. Maka dengan hal ini, Indonesia akan melakukan pressing ketat untuk segera merebut bola. Setelah mendapatkan bola, Indonesia nantinya akan dapat melakukan serangan balik cepat yang sangat mematikan. Terlebih dalam hal jumlah, nantinya Indonesia juga akan berhadapan 5 versus 5 di pertahanan Myanmar. Selain itu, Sinteyong juga merancang set piece yang unik untuk menghadapi sepak pojok. Dalam hal ini, Sinteyong memasang 3 pemain dengan postur tinggi di tiang dekat, maka dan di sisi lain, Sinteyong juga memasang 2 pemain lain untuk di tiang jauh. Nah, ketika melakukan sepak pojok, nantinya McLeod akan mengincar tiang dekat. Para pemain tinggi ini nantinya akan berduel dengan para pemain Myanmar. Dan pada akhirnya, duel tersebut nantinya akan menghasilkan bola muntah yang akan siap disambut oleh para pemain yang bersiap di tiang jauh. Dan itulah ide taktik paling konyol, paling jenius, dan sekaligus paling gila yang pernah dipakai oleh Sinteyong di Timnas Indonesia. Ya, penampilan apik pemain muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, bersama KMSK Denze mendapatkan perhatian dari salah satu media Malaysia. Marcelino mencuri perhatian lewat 2 gol yang dilesakkan dalam laga pramusim ketika Denze kalah dari Groningen.
Dalam laga yang berkesudahan 5-2 untuk John Yen tersebut, Marcelino memborong semua gol dari Denze. Ya, media daring Semuanya Bola menyebut pemain 18 tahun itu menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara lantaran 2 gol tersebut. Ya, jika pramusim berjalan dengan lancar, maka bakal memberikan nilai tambah terbaik bagi Marcelino untuk mencuri peluang beraksi bersama skuad utama pada musim depan. Kata media tersebut melanjutkan analisis dari soal Marcelino. Ya, Marcelino yang bakal menginjak usia 19 tahun pada September nanti ini untuk pertama kalinya mengikuti pramusim bersama KMSK Denze. Di musim lalu, Marcelino baru datang di pertengahan musim sehingga waktu adaptasi bersama tim menjadi lebih terbatas. Pada musim lalu, Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan 4 kali untuk tampil dengan rincian 1 kali sebagai pemain inti dan 3 kali sebagai pengganti. Dari jumlah tersebut, Marcelino mencetak 1 gol. Selanjutnya, Denze akan kembali menjalani laga pramusim pada tengah pekan ini untuk melawan FC Emmen, salah satu klub divisi kedua di Liga Belanda atau Eerste Divisie. Denze masih akan menjalani uji tanding hingga awal Agustus sebelum pertandingan divisi kedua Liga Belgia 2023-2024 dimulai. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, dinamika mulai terjadi dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Pelatih Bima Sakti, Tukiman, membeberkan kendala para pemainnya. Timnas Indonesia U17 sudah memulai TC di Jakarta sejak 9 Juli dan akan berakhir pada 28 Agustus 2023. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan skuad Garuda Asia menuju Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk TC Timnas Indonesia U17 di ibu kota. 6 diantaranya adalah pemain diaspora alias yang berkarir di luar negeri. Ya, Bima Sakti menerapkan promosi dan degradasi dalam TC Timnas Indonesia U17. Pada akhir pekan lalu, skuad Garuda Asia juga melakukan gym internal. Materi latihan setiap akhir pekan ada gym internal dan ini sebenarnya kami baru 2 hari latihan loh. Kondisi pemain memang belum sempurna. Hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun, dan itulah yang akan menjadi evaluasi untuk kita, kata Bima Sakti.